Oke, selamat malam ya. Jadi kita akan jelasin. Ini ada update baru untuk pengguna alat. Jadi untuk semua pengguna alat yang ini, dari dulu saya sudah katakan bahwa alat ini akan update terus dan update-nya gratis. Jadi hari ini kita akan beritahu apa update yang terbaru yang kita siapkan. Ini sebenarnya nggak terlalu perlu sih. Simulator Smart Key. Jadi alat ini nanti bisa berfungsi mendaftarkan remote secara otomatis ke SCU baik Honda ataupun Yamaha secara otomatis tanpa kita pencet-pencet tombol starter. Nah, jadi fitur ini nggak terlalu perlu sih sebenarnya. Kita coba nyalakan dulu ya. Nah, nyalakan. Di fitur E2.7, nah ini ada fitur tambahan. Jadi kita coba masuk menu Honda. Nah, kita masuk ke menu keyless. Jadi di menu keyless itu ada daftar remote, baca ID, dan hapus ID. Kalau kita masuk ke daftar remote, nanti di sini ada tes remote dan auto registrasi atau registrasi manual, registrasi otomatis. Nah, kalau mode tes key itu tidak kita siapkan. Jadi ini siapkan remote ya. Ini remote-nya udah hijau. Kita tekan saat masuk mode test key Honda, kita tekan. Nah, di situ suruh remote-nya hijau dulu. Kita kan tadi udah hijau ya. Lalu kita tekan OK. Nah, remote not connected artinya tidak connect remote-nya. Nah, sekarang kita akan coba daftarkan remote ini. Ya, ini hijau ya. Kita merahin dulu lah. Nah, tahu. Kita akan daftarkan remote ini ke SCU itu secara otomatis menggunakan alat ini. Jadi nanti yang punya alat ini, yang punya tools kayak gini, ini nanti akan ada menu tambahan kayak gini ya kalau update. Tapi alatnya ini boleh dibeli dan nggak dibeli. Alat tambahnya ini, ya karena kita nggak cetak langsung di sana ya. Nanti casingnya jadi besar gitu kesannya dan kita kurang terlalu suka. Tapi ya silahkan, itu pilihan masing-masing. Karena fitur ini sebenarnya nggak terlalu perlu, tidak terlalu penting juga, karena bisa dilakukan di motor dengan cara manual dan itu nggak perlu bayar sama sekali. Nah, ini masalahnya ada orang-orang yang butuh kayak gini, kita buatin ya. Jadi fitur auto registrasinya itu seperti apa? Masuk ke menu auto registrasi. Jadi kita udah baca ya ID-nya itu. Masuk menu auto registrasi, kita tekan, kemudian daftar key Honda. Daftar key Honda, kita mau daftarinnya punya Honda. Masuk. Nah, key-nya itu berapa? Jadi kita coba lagi ya menunya. Nah, nanti saya tambahin delay supaya dia nggak langsung masuk ke key 1. Kita coba lagi, kita Honda keyless, kemudian daftar remote, autonya Honda. Bentar. Ini kita tambahkan dulu sebentar biar nggak langsung masuk K2, harusnya masuk K1 dulu. Nah, ini kita sedang upload ya, code-nya masukin ke sini. Nah, ini biar nggak dia langsung ID K2 gitu ya. Nah, kita coba lagi. Kita masuk menu Honda, kemudian masuk ke keyless, daftar remote. Kita tadi kan mau daftar registrasi ini, ke sini menu terakhir, Honda. Nah, kita masuk ke menu 1. Jadi saya tambahin delay-nya agar dia nggak langsung masuk menu edit K2. Jadi di K1 itu adalah ID-nya 0. Kita tekan OK aja. Nah, di K2 kita setting ke 3 karena ID-nya adalah 3. Nah, 3. Susah ya sambil video delay di LCD-nya. Terus ID ketiga 0, ID keempat 0, ID kelima itu adalah 8. Kelebihan, kurangin aja. Jadi nanti konsol up down itu untuk nambah dan ngurangi dari nilai ya, nilai ID-nya.
Kemudian oke untuk bergeser ke ID berikutnya, misalnya ID 6. ID 6 itu adalah 1, ID 7 adalah 9, ya mentoknya 9, ID ke-8 adalah 9, kemudian ID ke-9 adalah 2. Nah, nanti kalau kita tekan OK, dia akan melakukan mode registrasi secara otomatis tanpa kita menekan lagi tombol starter secara manual. Jadi kayak gitu ya. Pertama, remote-nya kita posisi merah dulu, sudah kita taruh sini. Kemudian kita tekan OK, nanti lampu smart key yang kuning akan menyala, itu artinya tanda masuk mode registrasi. Kemudian yang merah adalah lampu untuk solenoid. Kita tekan. Nah, entry connection ya, entry mode ini nanti smart key akan menyala. Kalau sudah menyala, baru kita masukkan ID. Nah, ID pertama itu adalah 0, itu ID-nya ya. Kemudian ID kedua adalah 3. Kemudian ID keempat dan seterusnya sampai ID terakhir. Nah, nanti kalau sudah masuk ke ID terakhir, kita di sini lampu solenoid ini akan menyala, kita tekan remote. Kemudian nanti saklar kontaknya ini on kan gitu ya. Ada saklar kontak di sini, kita on kan. Ini. Kita on kan saklar kontaknya. Nanti remote akan terdaftar kedip-kedip secara otomatis. Di sini ya. Ini. Kita siapin. Nah, ini ID terakhir ya. ID ke-9. Nah, ini nanti akan menyala. Kalau benar, nah kita nyalakan remote-nya, udah hijau, kemudian kita kontak on. Ya, nih, udah nyala hijau ya, udah hijau kan? Terus kita masuk ke mode registrasi, sudah, kita coba matikan dulu. Kamera ya. Terus kita tes mode. Oke, Honda. Nah, di situ suruh connected good. Udah nyala ya. Kita tekan lagi connected good. Kita matikan remote. Lupa belum dimatikan saklarnya, kontaknya. Nah, matikan dulu. Nah, kontaknya dimatikan dulu. Kemudian kita matikan juga. Jadi sama seperti motor. Kalau motor itu misalnya ini merah ya. Terus kita coba lagi. Nah, remote-nya not connected. Tadi lupa saklar kontaknya belum kita matikan. Kita coba sekali lagi, tes. Tekan remote, not connected ya. Di sini tekan, harusnya kita on-kan dulu ke hijau. Kalau belum, dia tidak akan ada pergerakan, lampunya tidak bergerak. Di situ juga not connected. Nah, sekarang kita coba nyalakan remote-nya. Nah, remote udah nyala ya, hijau ya. Kita taruh sini. Tadi kirain tipu-tipu lagi. Nah, setelah remote-nya nyala, kita tes. Nah, nyalakan. Nih, nyala. Lampu indikator smart key dan solenoid nyala. Kemudian di sini di remote ketip-ketip ya, tuh. Nah, tinggal kita nyalakan kontak. Kalau kita udah nyalakan kontak, nanti lampu smart key akan mati. Kayak gitu ya. Kita nyalakan kontak, lampu smart key-nya akan mati. Kemudian kalau kita matikan kontak, lampu smart key akan nyala sebentar, kemudian nanti dia akan mati dengan sendirinya setelah beberapa saat, seperti di motor gitu. Atau kita matikan remote-nya. Nah, merah ya, tuh mati. Kalau kita hijau, kemudian kita klik tombol ini, nah dia nyala kayak gitu. Jadi cara kerja simulatornya untuk daftarin remote kayak gitu. Nanti packaging juga. Terus di mode boot pertama seperti ini, karena agak ribet dan banyak biaya untuk produksi ini,
harus beli soket, maka kita tidak akan jual murah ya, tidak 100.000, mungkin di angka 300 ke atas ya. Ini modulnya plus soket gitu. Jadi nanti soket konektor kayak gitulah, nanti tak kasih lihat yang udah jadinya. Tapi fitur ini akan ada di dalam alat simulator yang sudah Anda beli ke saya. Sesuai janji saya, ada update terus ke depan kayak gitu ya. Terima kasih.